Halo teman-teman, selamat datang di mode 8 praktikum integrasi. Nah, setelah kalian melakukan proses produksi yang panjang, apakah kalian yakin nih bahwa produk yang kalian buat tidak memiliki cacat? Ataukah produk yang kalian buat sesuai dengan keinginan konsumen? Selamat datang di mode 8 Quality Control. Pengendalian kualitas atau quality control menurut Amitabha dapat diartikan sebagai suatu sistem untuk mempertahankan tingkat kualitas sesuai yang diinginkan. Quality control yang dilakukan melalui umpan balik pada karakteristik produk atau layanan dan implementasi tindakan perbaikan yang memunculkan penyimpangan dari standar. Dalam quality control memiliki 3 bagian. Yang pertama, quality control incoming, quality control proses, dan yang terakhir quality control finishing. Dalam quality control incoming, kita akan melakukan pengecekan untuk setiap kedatangan material di gudang raw material. Untuk quality control proses, kita akan melakukan pengecekan pada produk setengah jadi, dilakukan dengan memperhatikan standarisasi proses produksi yang telah dilakukan. Untuk QC finishing, kita akan melakukan pengecekan pada produk jadi yang siap untuk dikirim atau diserah terimakan kepada customer. QC finishing ini akan menjadi QC terakhir di proses manufaktur. QC finishing ini akan menjamin bahwa produk yang telah dibuat sehingga mencegah terjadinya komplain dari customer. Bagaimana seorang QC finishing ini menjamin agar tidak terjadinya komplain dari customer? Dalam perannya sebagai pengendali kualitas, QC finishing ini biasanya menggunakan 2 metode untuk melihat kecacatan yang terjadi pada produknya. Metode yang pertama, kita biasanya menggunakan metode analitik, dan yang kedua yaitu metode statistik. Dalam penggunaan metode statistik, biasanya seorang QC finishing ini menggunakan SQC atau statistical quality control. Sedangkan pada metode analitik, biasanya seorang SQC ini menggunakan Six Sigma ataupun FMEA. Dalam kasus ini kita akan menggunakan FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Mari kita bahas satu persatu metode-metode ini. Yang pertama, metode statistik atau statistical quality control. Dalam statistical quality control ini, biasanya seorang QC finishing akan dibantu oleh 7 alat pengendali kualitas atau yang bisa kita kenal dengan 7 quality tools. Yaitu yang diantaranya, yang pertama, diagram quality proses. Kita akan melakukan pengidentifikasian kecacatan yang terjadi. Yang kedua yaitu check sheet, yaitu pengumpulan data atribut cacat. Yang ketiga yaitu histogram. Histogram ini akan memberikan kita informasi kecacatan yang terjadi. Yang keempat, peta kendali, yaitu suatu grafik yang digunakan untuk mengevaluasi suatu proses produksi dari waktu ke waktu. Yang kelima yaitu diagram pencar. Suatu diagram ini kita akan gunakan untuk melihat apakah ada hubungan jumlah produk yang cacat dengan jumlah produksi. Yang keenam, diagram Pareto. Diagram Pareto ini digunakan untuk menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Menurut Alfredo Pareto, memberikan aturan 80/20, yang artinya 80% masalah ketidaksesuaian atau cacat terjadi oleh 20% penyebabnya. Yang ketujuh, diagram sebab akibat atau yang kita kenal dengan diagram tulang ikan. Digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis dan membuat daftar dari berbagai penyebab yang dikaitkan dengan masalah. Menurut Amitabha, diagram sebab akibat ini biasanya terdiri dari 5 faktor. Yang pertama, mesin, metode, material, dan environmental. Setelah kita mengetahui metode statistik, selanjutnya kita akan menggunakan metode analitik.
Di sini saya akan menggunakan FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Nah, sebenarnya apa sih FMEA itu? Menurut Chesterfield, FMEA dapat dijelaskan sebagai sekelompok kegiatan untuk mengenali dan mengevaluasi potensi kegiatan suatu produk atau proses dan pengaruhnya. Peridentifikasian tindakan yang dapat menghilangkan atau mengurangi kemungkinan potensi kegagalan dan mendokumentasikan prosesnya. Dalam FMEA ini terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan tingkat keseriusan atau severity. Yang kedua menentukan tingkat kemungkinan terjadinya kegagalan atau occurrence. Yang ketiga pendefinisian kegagalan atau detection. Yang keempat yaitu menentukan nilai RPN atau risk priority number. Nah, berikut adalah scoring untuk severity, detection, dan occurrence dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah menentukan seluruh skor sesuai dengan keadaan yang terjadi di rantai produksi, maka selanjutnya dilakukan pendokumentasian FMEA. Pendokumentasian ini dilakukan untuk mengetahui nilai RPN yang tertinggi dari setiap proses yang telah dilakukan untuk memberikan usulan agar dapat memberikan solusi serta mampu mengatasi permasalahan tersebut. Nah, contoh pendokumentasian FMEA dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan metode FMEA dan pendokumentasiannya akan mempermudah pekerjaan seorang QC finishing dalam melakukan upaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement di proses manufaktur. Hal ini menjadi tugas penting seorang QC finishing yang menjamin bahwa produk yang telah dibuat sesuai dengan keinginan konsumen sehingga mencegah terjadinya komplain dari customer. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.